Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan tazwij, yang berarti adalah perkawinan atau berkumpul. Pernikahan memiliki definisi aqad atau perjanjian yang mana membolehkan bergaulnya laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Sehingga dalam buku pernikahan menurut Islam, menikah juga bertujuan untuk membangun keluarga bahagia dan langgeng yang diatur oleh syariat Islam. Rasulullah SAW telah banyak memberikan kepada kita contoh bagaimana membina rumah tangga agar tercipta rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan senantiasa langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karenanya itu, kita perlu memperhatikan adanya tujuan dalam menikah, di mana syariat agama kita yaitu Islam telah memberikan kepada kita contoh-contoh yang baik dari Rasulnya yang mulia. Dan di antara tujuan menikah dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, yang pertama adalah bahwa tujuan menikah yakni membangun keluarga. Membangun keluarga sakinah yang mawaddah dan warahmah. Keluarga yang tentram jiwanya, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ini adalah tujuan menikah yang utama dalam Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya apa kata Allah? Supaya hidupmu menjadi tentram bersamanya. Dan dia juga telah menjadikan di antaramu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Maka sesungguhnya pada yang demikian itu, kata Allah, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini memberikan gambaran dari tujuan seseorang menikah, yakni membangun keluarga, dan tentunya membangun keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman jiwa, yang penuh dengan cinta. Suami mencintai istri, istri mencintai suami, dan menebar kasih sayang di antara keduanya. Ini tujuan yang paling utama dalam Islam. Dan Allah katakan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini, ini menjadi tujuan yang paling utama. Maka ciptakanlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ciptakanlah keluarga yang senantiasa penuh dengan kebahagiaan. Dan untuk menciptakan ini tentu butuh ilmu. Butuh ilmu. Karena ilmu itu yang akan kemudian mengatur jalannya. Mana tindakan yang dibenarkan dalam rumah tangga, mana jalan yang kemudian tidak dibenarkan dalam rumah tangga. Maka belajarlah. Maka penting bagi kita memahami prinsip-prinsip dari Al-Quran dan hadis tentang rumah tangga ini. Kemudian ma'asyarul muslimin jamaah yang saya cintai karena Allah, yang kedua termasuk dari tujuan menikah yakni menghindari perbuatan zina. Pernikahan adalah jalan untuk menghindari perbuatan zina. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang pemuda, atau bersabda kepada para pemuda. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, siapapun yang masih muda, yang belum menikah, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah. Mampu untuk menafkahi, mampu secara batin, dalam urusan ranjang dia mampu, dalam urusan nafkah dia juga mampu,
melindungi istrinya, dia mampu, sudah cukuplah untuk menikah, maka menikahlah, jangan diperlambat. Jangan juga tabattul, betah untuk memperbujang. Karena bujang, ya, selalu bujang, tidak mau atau tidak berkeinginan untuk menikah, maka dilarang dalam Islam. Makanya anjuran Rasulullah SAW, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaju. Kalau sudah mampu, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu, kata Rasulullah SAW, mampu menundukkan pandangan, ghaddu lil basar, dan juga ya fa'ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Di manalah di sini kita ketahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap pemuda-pemuda yang belum menikah untuk menikah, sehingga dengan menikah kan, ya, seseorang itu terhindar dari perbuatan zina, ya, atau perbuatan-perbuatan yang mendekatinya, pacaran dan semisalnya. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara tujuan menikah adalah memperoleh keturunan. Tujuan pernikahan dalam Islam yakni untuk memperoleh keturunan yang sah, yang halal. Karena Rasulullah SAW sangat bangga umatnya memiliki banyak keturunan. Karena demikian semakin banyaknya umat Rasulullah SAW. Dan terkait dengan tujuan ini, di mana tujuan pernikahan adalah memperbanyak ya, keturunan, telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik thawaban wa khairun amala. Ya, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi suatu harapan. Maknanya adalah ketika seorang menikah, maka orang ini akan ya melahirkan keturunan berikutnya. Dan keturunan inilah yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau anak ini kemudian lahir dalam keadaan saleh, tentunya akan memberikan kebaikan pada orang tuanya. Namun sebaliknya, ya, akan tetapi poin kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana tujuan menikah, yaitu untuk memperoleh keturunan dan memperbanyak. Ya, ini sebuah anjuran. Maka menikahlah bagi yang belum menikah agar segera mendapat ya keturunan, yang dimana hal ini sangat-sangat diperintahkan di dalam agama kita, dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dicintai Allah. Kemudian yang keempat, di antara tujuan menikah adalah fitrah manusia. Menikah itu merupakan bentuk dari fitrah manusia, bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan hal ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Coba kita buka Al-Quran kita, di mana Allah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya sendiri. Dan dari keduanya Allah ya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini kata Allah, artinya setiap fitrah manusia pasti menikah. Makanya tercela orang yang tabattul, orang yang bujang, tidak berkeinginan menikah, ini tercela. Di dunia dia tidak mendapat kenikmatan untuk beristri, ya, kenikmatan memperoleh anak, dan di akhirat dia akan mendapatkan ya dosa terhadap perbuatannya itu, yaitu tabattul, tidak mau menikah. Maka orang-orang yang tidak mau menikah, maka mereka tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada ya kebaikan di dalamnya. Dia hanya ya memuaskan lampiasan-lampiasan dunia dengan perkara-perkara yang dia lakukan tanpa mencari keridhaan Allah dengan cara menikah, perbuatan yang halal. Dan mungkin dia lebih menyukai untuk berpacaran tanpa menikah atau yang sejenisnya, naudzubillah min dzalik. Maka fitrah manusia sekali lagi menikah. Tidak ada istri, tidak ada laki-laki maupun perempuan yang diciptakan tanpa adanya jodoh di sana. Pasti ada jodohnya, cepat ataupun lambat. Dan semua itu berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ya fitrah manusia untuk menikah, maka lakukan. Ini fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua.
Kemudian yang kelima, di sini ada yang kelima, ada yang keenam dan sampai dengan ketujuh. Di antara tujuan menikah adalah ibadah. Ya, ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menikah itu adalah ibadah. Dan hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kata Rasulullah yang sudah melaksanakan perkawinan, maka dia telah membentengi setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari separuh yang lainnya. Artinya, ya, orang yang sudah menikah, berkeluarga, ya, maka dia telah menyempurnakan agamanya atau setengah agamanya, dan bertakwalah kemudian untuk separuh lainnya. Semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau menikah tentunya dia dalam keadaan yang kurang agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini merupakan, ya, perkataan untuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita percayai dan kita yakini. Maka menikah membawa suatu keberkahan, dan menikah merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang keenam merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sama saja mengikuti petunjuk Rasulullah, karena Rasulullah SAW memerintahkan hal ini. Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada para pemuda yang telah mampu untuk menikah, untuk segera menikah. Dan pesan itu benar-benar terungkapkan, ya, di dalam firman-Nya, di mana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ya, hampir sama dengan hadis yang di awal tadi, yang wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu secara lahir maupun batin untuk berkeluarga, maka berkeluargalah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya hal demikian itu dapat memelihara pandangan mata dan memelihara kehormatan, kemaluan. Serta siapa yang belum mampu berkeluarga, dianjurkan baginya untuk berpuasa, sebab hal itu membentengi syahwatnya. Nah, ini merupakan petunjuk Rasulullah. Kalau kita kemudian menikah, maka kita mengikuti petunjuk ini, dan kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Rasulullah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sana ada Al-Qur'an dan di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya memerintahkan kita untuk menikah. Dan ini jelas dengan, ya, hadis yang sahih ataupun ayat Al-Qur'an yang ya tentunya, ya, mutawatir langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman tentang hal ini, bahwa setiap manusia diciptakan berpasang-pasang, dan mereka ditakdirkan untuk saling, ya, menikah, memperbanyak atau memperoleh anak. Ya. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin jemaah yang saya cintai karena Allah, di antara tujuan menikah adalah memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan hasrat biologis. Selain itu, dengan menikah dapat menghindari perbuatan, ya, zina ataupun fitnah, dan juga perbudakan hawa nafsu. Oleh karenanya, ya, ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, sekali lagi, orang yang senantiasa menikah, maka dia telah mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, ya. Yang tadinya tidak memiliki rumah, karena menikah kemudian ada rumah. Atau selanjutnya, yang tadinya belum ada kompor 2 tungku, karena sudah menikah menjadi kompor 2 tungku. Dan semisalnya, ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa memang kodrat setiap manusia diciptakan untuk berpasang-pasang, dan tujuannya untuk menikah, ya, adalah ibadah, serta tujuan-tujuan yang barusan kita sebutkan tadi. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membina rumah tangga kita, dan bagi yang belum berumah tangga, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk dipertemukan jodohnya secepat mungkin. Hadza barakallahu fikum ajmain.